Hai, perkenalkan nama saya Avelina Muhti. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah entomologi tumbuhan tentang materi mata dan mulut serangga. Yang pertama, mata. Serangga dewasa memiliki dua jenis mata, yaitu A. Mata majemuk sama dengan mata faset dijumpai pada serangga dewasa. Biasanya berjumlah sepasang, terletak pada setiap sisi kepala dan posisi sedikit menonjol. B. Mata tunggal sama dengan Ocelus, dapat dijumpai pada larva, nimfa, dan serangga dewasa. Jenis-jenis mata serangga. Yang pertama, mata majemuk atau mata faset. Mata majemuk merupakan mata yang memiliki ribuan respoter warna individual. Gambar yang didapat merupakan kombinasi masukan ribuan omotida yang terletak di permukaan konveks yang bertujuan ke arah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, serangga sangat cepat lari bila kita ingin menangkapnya. Dibandingkan dengan mata biasa, mata majemuk dapat menangkap gambar dan sudut yang sangat lebar dan dapat mendeteksi gerakan cepat, dan dalam beberapa kasus dapat melihat polarisasi cahaya karena lensa individual sangat kecil. Efek difraksi membatasi resolusi yang didapat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatnya jumlah dan ukuran lensa. Mata majemuk dapat digolongkan menjadi dua, mata oposisi yang membentuk beberapa gambar terbalik dan mata superposisi yang membentuk bayangan tegak tunggal. Mata majemuk umumnya terdapat pada arthropoda dan juga terdapat pada annelida dan beberapa Mollusca diffida. Mata majemuk seperti pada arthropoda dapat tumbuh dengan penambahan omatida baru. Serangga dewasa dan nimba mempunyai sepasang mata majemuk. Mata majemuk serangga dipergunakan untuk menangkap kesan bayangan atau citra. Mata majemuk terdiri dari dua buah bangunan yang besar, halus dan mengkilap, terletak pada kedua sisi kepala. Terdapat pada bagian depan kepala atau front. Bentuk cembung, bulat, dan lonjong. Ukuran mata majemuk menunjukkan perilaku serangganya. Ada serangga yang sama sekali tidak memiliki mata majemuk. Ada yang seluruh kepalanya tertutup oleh mata. Tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditutup, tidak dapat difokuskan terhadap sasaran pada berbagai jarak. Kemungkinan mata majemuk bekerja lebih baik dalam mendeteksi benda-benda sasaran yang bergerak. Permukaan sebelah luar terdiri dari banyak bidang-bidang yang berbentuk hexagonal seperti faset dan disebut omatidium. Mata majemuk terdiri atas sejumlah mata faset yang disebut omatidium, yang masing-masing memiliki kornea sendiri-sendiri. Bagian luar dari tiap omatidium terdapat lensa yang disebut komea. Umumnya lensa komea terdiri dari mata faset ini membentuknya hexagonal. Omatidium pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nokturnal pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Pada beberapa serangga, penyebaran atau perpindahan pigmen dapat terjadi tergantung dari kekuatan cahaya yang ditangkap. B. Mata tunggal atau mata oceli. Terdapat dua jenis oceli. Yang pertama, dorsa oceli. Dorsa oceli merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa yang terdapat bersama mata majemuk pada serangga dewasa atau nimfa. Jumlah 3 buah atau pada vertak. Berfungsi menangkap intensitas cahaya. Contoh Collembola, Tisanura, Siphanoptera. Yang kedua, Latera atau oceli. Yang pertama,
Mata serangga dewasa karena tidak mempunyai mata majemuk. Kedua, jumlah berbaris yaitu 1-6 buah atau lebih. Yang ketiga, terdapat pada gena. Yang keempat, berfungsi untuk melihat yaitu menangkap bentuk dan warna. Yang kelima, contoh pengengat mempunyai 2 buah di dasar antena kupu-kupu, tidak mempunyai oseli. Yang keenam, Ocelus terdiri dari satu kornea, lapisan korneagen, dan lapisan sel indera yaitu retina. Yang ketujuh, kemungkinan oceli hanya dapat menangkap gerakan dan tidak dapat menangkap gambar benda yang dilihat dengan nyata. Yang kedelapan, pada serangga yang metaforisnya sempurna, oceli lateral merupakan perintis dari mata majemuk serangga dewasa. Dan yang terakhir, jumlah oceli umumnya bervariasi. Perbedaan oceli dengan mata majemuk. Yang pertama, dibentuk oleh lapisan kutikula yang menggerak dan transparan. Yang kedua, kornea terbentuk cembung yang di bawahnya terdapat sel-sel kornegran dan di bawahnya lagi sel-sel retina. Retina terdiri atas kumpulan saraf sensoris yang mengelilingi rabdon atau lensa optik. Fungsi mata. Yang pertama, mata faset. Untuk melihat bayangan, terdiri dari optidium atau omatida. Mata tunggal untuk mengetahui intensitas cahaya. Stema hampir sama dengan mata faset. Selanjutnya tentang mulut. Alat mulut pada serangga terdapat labrum, mandibula, maksila, labium. Alat mulut serangga mengalami modifikasi sesuai cara memperoleh makanan. Alat mulut serangga umumnya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok mandibulata atau mandible disebut belalang. Kelompok haustellata atau haustilium disebut kepik nyamuk. Kelompok kombinasi atau mandible dan proboscis disebut lebah. Tipe-tipe mulut. Yang pertama, tipe menggigit, mengunyah atau mandibulata merupakan tipe dasar terdiri dari bagian labrum, mandible, maksila, labium. Tipe yang kedua yaitu tipe menusuk mengisap atau haustellata. Terdapat lastrum, modifikasi dari labrum dan labium, stylet mandible dan stylet maksila atau modifikasi dari mandible dan maksila. Tipe yang ketiga, menjilat, menusuk atau mengisap atau haustellata. Terdapat rastrum atau modifikasi dari labrum dan labium, stylet mandible dan stylet maksila, modifikasi dari mandible dan maksila. Tipe menjilat, mengisap atau haustellata pada lalat. Tipe yang keempat yaitu tipe mengisap atau haustellata pada kupu-kupu dan ngengat proboscis atau galea. Tipe meraung, mengisap atau haustellata pada trip, labrum, labium, palpus, maksila, palpus labium, stylet mandible kiri, stylet maksila atau satu pasang. Tipe mengait, mengisap atau mandibulata pada larva lalat. Berikut tipe kombinasi mandibulata austra pada lebah.